Percaturan politik jelang Pilpres 2019 kini kian terbentuk setelah gonjang-ganjing arah dukungan. Kini Partai Demokrat melalui Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono telah menentukan sikap. SBY semula ambigu menentukan arah angin kini bersikap untuk mendukung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2019 mendatang. Namun demikian dikabarkan SBY mendukung Prabowo tanpa syarat. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi tanda tanya besar. Benarkah SBY mendukung Prabowo tanpa jurus tawar-menawar? Dan bagaimana kemudian reaksi partai politik lainnya yang bergabung dengan koalisi bersama Gerindra atau yang bahkan lebih awal establish dulu seperti PKS misalnya. Saya ingin tanyakan langsung, ada Direktur Pencapresan DPP PKS Suhut Aliuddin sudah bergabung di studio pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Suhut, apa kabar? Dan juga nanti ada sudah hadir juga di ujung sebelah sana ada analis politik Jayadi Hanan. Selamat pagi, Mas Jayadi. Selamat pagi, Mas Wahyu. Saya ingin ke Mas Suhut terlebih dahulu. Kemarin sudah pertemuan lagi ya, tapi tidak ada Demokrat nih. Tapi pertanyaannya sudah final belum? Nah, pertemuan kemarin itu batal ya. Harusnya kemarin 3 partai, PKS, Gerindra, PAN. Untuk membahas tindak lanjut dari pembicaraan dengan Pak Prabowo ya, tetapi kemarin tidak jadi. Mungkin besok, hari ini atau besok ada lanjutan. Kenapa batal? Saya kurang tahu. Ada hal-hal ya, poin-poin yang mengganjal atau bagaimana ini? Saya kurang tahu. Tapi yang pasti beritanya kan Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Neno Warisman sore itu atau sampai malam. Tapi kan bukan alasan itu dong pastinya. Saya kira ya karena masalah waktu aja. Masalah waktu. Artinya pimpinan, karena kan pimpinan partai yang hadir. Ya, karena ada sebagian yang tidak bisa, ya kita reschedule gitu. Karena dibatalkannya juga last minute begitu ya, hari itu juga. Betul, sore. Jadi kesannya memang ada faktor kegentingan sehingga harus dibatalkan, benar? Saya kira nggak segitunya lah. Nggak segenting itu ya? Nggak segitunya. Walaupun malam juga bertemu lagi ya, di rumah salah satu pengusaha. Saya kurang tahu itu, malam itu saya nggak. Tidak tahu ya? Tapi artinya belum bisa dipastikan ini final? Proses komunikasi masih berjalan, artinya siapa yang mau kita usung itu belum diputuskan. Artinya masih dalam proses pembicaraan, tapi yang pasti memang Presiden kemungkinan besar Pak Prabowo. Nah, soal wakil kita masih bicarakan, ya karena proses komunikasi politik antara Gerindra dengan PKS sudah cukup lama, ini juga menjadi bahan pertimbangan. Sudah cukup lama menjadi bahan pertimbangan. Oke, setelah sekarang ada masuk Partai Demokrat. Bagaimana pertimbangannya? Nah, ini memang yang harus dibicarakan serius ya antara partai-partai, 4 partai itu. Kira-kira bagaimana jalan tengahnya? Karena kan memajukan figur itu harus menimbang banyak hal ya. Untuk menang atau melawan Pak Jokowi ini kan harus banyak hal. Bukan hanya soal figur, tetapi juga faktor lain. Ada mesin politik, ada strategi, ada macam-macam. Dan juga bagaimana persepsi yang terbangun di publik ya, terutama di kalangan umat begitulah. Untuk sekarang ini posisinya seperti apa PKS menyikapinya? Ya kalau kami saat ini menunggu keputusan Pak Prabowo ya, karena proses sudah panjang dan juga sudah ada kesepakatan pula ya, artinya kesepakatan eksklusif antara Pak Prabowo dengan Pak Salim Segaf Al-Jufri bahwa calon presiden itu Pak Prabowo dan wakil dari PKS ini kan sudah ada. Nah, sehingga ini juga harus menjadi pertimbangan yang serius begitu. Ya, sudah ada hasil ijtima ulama, kemudian ditambah lagi Pak SBY mengatakan bahwa tidak akan ikut campur ini urusan Pak Prabowo untuk mendukung cawapresnya, artinya digembar-gemborkan ada cek kosong lah dari Pak SBY. Setenang itu PKS menyikapinya, percaya ada cek kosong yang ditawarkan dan tidak akan diganggu-gugat. Artinya sampai hari ini kami masih yakin bahwa Pak Prabowo berkomitmen dengan kesepakatan awal, karena backbone koalisi ini kan kesepakatan awal yang mana nih? Apa ini? Soal apa yang mana? Iya, artinya kerjasama PKS Gerindra itu sampai kepada pemilu 2019 gitu. Artinya cawapres dari PKS, begitu ya? Logikanya seperti itu. Logikanya seperti itu, dan itu masih diyakini oleh PKS akan dipegang teguh oleh Pak Prabowo. Sampai hari ini kami berhusnuzon begitu, bahwa Pak Prabowo memegang komitmen itu, saya kira itu. Kalau seandainya nanti ternyata bukan kader PKS, bagaimana? Yang dipilih? Iya. Nah, ini akan kami bawa kembali ke Dewan Pimpinan Tingkat Pusat untuk dibahas bagaimana sikap PKS terhadap koalisi ini, gitu. Jadi akan dibahas kembali, dibahas ulang. Oke, Mas Jayadi melihatnya bagaimana nih konstruksinya? Ini sangat fluid begitu ya dalam 1 pekan terakhir ini. Fluid tapi sudah ada kejelasan ya. Pertama kan sudah terbentuk koalisi, kurang lebih ya, dan itu memang menariknya itu koalisinya terbentuk didefinitifkan oleh kehadiran Pak SBY. Sehingga dengan demikian kemudian
itu secara politik membuat kesepakatan awal yang sudah dibuat oleh Gerindra dan PKS itu menjadi seolah-olah terisolasi sementara begitu. Jadi seolah-olah sekarang koalisinya adalah koalisi antara Gerindra dan Demokrat dengan pemimpin koalisi Pak SBY dan Pak Prabowo, katakanlah begitu. Nah, tapi itu satu langkah yang sudah positif ya, sudah terbentuk koalisinya. Tinggal berikutnya, jadi pendekatan yang mereka lakukan adalah terbentuk koalisi, bicarakan hal-hal lainnya kemudian. Itulah saya kira konteks kita harus memaknai apa yang disampaikan oleh Pak SBY, bahwa mereka tidak menyorongkan nama. Saya meyakini itu sebagai upaya untuk, kalau mengutip persyaratan koalisi yang disampaikan oleh Pak SBY, kan ada 5 tuh. Salah satunya adalah adanya iklim yang baik, mutual respect, gitu kan. Jadi saya kira pernyataan bahwa Pak SBY tidak menyorongkan nama atau memasang harga mati itu adalah upaya untuk membangun iklim yang baik, karena mereka perlu bernegosiasi dengan 4 partai, yaitu Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKS. Jadi lalu apa yang akan dibicarakan itu? Yaitu yang Anda sebut itu cek, kalau mau dipakai istilah itu ya. Tapi saya kira bukan cek kosong yang ada itu. Bukan cek kosong? Bukan. Kalau PKS jelas bukan cek kosong kan? Ya. Ada. Ya. Pak SBY juga bukan cek kosong menurut saya, tapi ada beberapa cek. Kalau Pak, jadi ada beberapa cek yang disiapkan oleh Pak SBY, mungkin juga PKS saya kira menyiapkan beberapa cek. Nah, yang mana yang akan ditandatangani itu? Itu yang akan dibicarakan nanti begitu. Nah, jadi apa poinnya itu soal Capres-Cawapres. Kalau Capres-Cawapres sudah terbentuk, lalu partai-partai itu mau ngapain? Kira-kira gitu yang akan dibicarakan. Karena kan tadi sudah ada mutual respect misalnya. Sekarang mutual benefitnya. Iya betul, mutual respect saya kira mereka sudah dapat semua. Nah, tinggal mutual benefit itu. Mutual benefit itu bisa harus hati-hati dibicarakan, bisa alot, karena akan berakibat pada keutuhan koalisi. Keutuhan koalisi itu maknanya tidak harus koalisi bubar, tidak harus. Ya, bisa koalisi bubar, artinya salah satu partai keluar, misalnya bisa, itu salah satu makna koalisi tidak utuh. Tapi koalisi tidak utuh bisa juga bermakna tetap di dalam koalisi, tapi karena kecewa ya sudah tidak melakukan apa-apa misalnya, atau minimal melakukan, apalagi partai-partai kan punya 2 tugas besar nanti 2019 itu, memenangkan capres-cawapresnya dan memenangkan partainya. Elektoral partai itu. Jadi jadi partai bisa saja dengan alasan lebih fokus pada ngurusin caleg-calegnya di dapil-dapil, karena dia tidak punya peran yang terlalu besar di koalisi, bisa saja dia tidak memainkan peran yang terlalu kuat untuk pencapresan gitu. Ada indikasi-indikasi itu terbaca, Mas Jayadi? Belum. Tetapi kan kemungkinan-kemungkinan itu sangat mungkin ada. Misalnya dari apa yang terbaca sekarang? Misalnya kemungkinan dari mana? Ya misalnya kalau saya kira peluang Prabowo memilih AHY sebagai cawapres tetap ada itu, dan tetap besar peluang itu. Peluang itu tetap besar. Meskipun sekarang posisi PKS menguat lagi dengan adanya rekomendasi dari Ijtima Ulama yang rekomendasinya sangat cocok dengan apa itu cek yang ditulis oleh PKS gitu kan, yang belum ditandatangani. Kalau itu yang terjadi, maka pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan oleh PKS kalau misalnya Prabowo AHY gitu. Demikian juga kalau misalnya diikuti itu rekomendasi atau masukan dari Ijtima Ulama itu, Pak Prabowo memilih Ustadz Salim misalnya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY? Apakah misalnya dia akan diberi peran sebagai pemimpin koalisi? Apakah dia akan diberi peran untuk orang yang menata kepemimpinan dan arah koalisi sampai kalau nanti menang dan sebagainya? Itu yang jadi pertanyaan. Bagaimana juga sebetulnya dengan peran Gerindra di sini? Kalau kalau ada misalnya ada Prabowo AHY atau Prabowo mana yang kira-kira nanti akan diakomodir lebih utama begitu oleh Gerindra ya? Apakah PKS atau Demokrat? Dan saya ingin tanya juga Mas Hud, seberapa besar dan seberapa kuat Ijtima Ulama kemarin hasilnya sudah menyebut memilih Habib Segaf begitu ya, Salim Segaf di mata PKS sendiri. Tahan sebentar, tapi usai jeda kami akan kembali saat lagi. Semua bergantung apa yang nanti diputuskan oleh Pak Prabowo begitu tadi kata Mas Jayadi. Apakah yang nanti diterima dari Demokrat atau PKS? Pertanyaannya kemarin sudah ada hasil ijtima kan? Mas Hud, seberapa besar kemungkinan atau sudah mutlakkah itu nama Salim Segaf Al-Jufri untuk disokong kuat oleh PKS? Mutlak nama itu? Ya, bagi kami hasil Ijtima Ulama itu kami terima secara utuh, secara penuh. Kenapa? Karena PKS telah menegaskan diri sebagai partai yang bersama-sama dengan
umat dan ulama. Ya. Nah, kami menerima secara utuh, artinya apa?